dengan perubahan iklim ini terjadi banjir di mana-mana ya. Bukan yang dekat dengan kita, bukan di Bandung Selatan saja. Kemudian ini contoh yang di Kalbar. Dan masih banyak lagi beberapa tempat yang terjadi seperti ini. Ini contoh. Nah, kita mengenal, kalau kita kelompokkan ini menjadi bencana hidrometeorologi. Jadi tentang hidrometeorologi itu yang diakibatkan oleh cuaca, ya, oleh iklim, begitu. Ini contoh saja. Kemudian ada lagi contoh lain, cukup banyak. Tapi nanti kita juga melihat selain hidrometeorologi. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh, ini kita skimming saja. Kalau kita kelompokkan ya, ini bisa dilihat. Ada, Pak. Ya, Ada, bisa ya. Oke, ya. Ini beberapa yang saya kumpulkan tentang bencana, ya, manajemen bencana. Ada undang-undangnya yang nanti kita cek, saya kirim nanti. Anda juga bisa lihat undang-undangnya. Yang termasuk dalam bencana ini ternyata banyak ya. Ternyata banyak. Yaitu nanti ada kelompok tentang geoteknik, geologi, geoteknik, kemudian ada kelompok biologi, kemudian meteorologi tentang iklim, ya, hidrometeorologi. Nah, kalau diurai menjadi sini, paling tidak ada 12 ini. Ada 12. Gempa bumi, tsunami, gunung api, gerakan tanah, banjir bandang. Ini kan sudah sering kita lihat ya sekarang ya, kita dengar banjir bandang di mana sering sekarang. Kekeringan, kemudian angin di Depok barusan, kemudian gelombang ekstrim, abrasi, kemudian kebakaran hutan dan lahan. Karhutla, singkatnya begitu. Kemudian epidemi dan wabah penyakit, kemudian kegagalan teknologi. 11 dengan 12 ini memang barangkali ada kaitannya ya. Jadi kalau misalkan kemarin ada kebakaran di kilang minyak Cilacap, itu apakah kegagalan teknologi karena berpengaruh pada masyarakat sekitarnya? Ternyata ini tidak asing lagi, sudah sering kita dengar begitu. Kemudian misalkan kita lihat di gempa, untuk gempa, jadi ada istilah mitigasi. Jadi mitigasi itu mengangkat atau meringankan, mengurangi, memperbaiki, memudahkan. Sehingga kalau misalkan kita katakan mitigasi bencana gempa, untuk gedung itu meringankan, mengurangi, memperbaiki, dan memudahkan lingkungan terhadap dampak kerusakan gedung yang terjadi akibat gempa. Nah, kita biasa dalam pembelajaran kita tentang gedung, tentang bangunan, tentang beban. Salah satu bebannya adalah gempa. Jadi mitigasi itu adalah mengurangi dampak. Ini foto yang sangat familiar sekali dari gempa dari 1600 sampai 2000. Jika gempa kita berikan satu titik lokasinya, epicentrumnya, maka terjadi seperti ini. Jadi ternyata di barat Sumatera, selatan Pulau Jawa, Maluku, NTT, NTB, Maluku ternyata parah karena tumbukan lempeng. Kemudian dari
Global Assessment Report tadi tentang disaster risk reduction, itu Indonesia tempatnya ada di sini. Jadi fatalities, kemudian yang sebelah yang ke kanan itu adalah fatalities per year absolute, kemudian yang vertikal itu per million per tahun. Ini data saja, data. Risikonya cukup besar, jadi kita warna gelap 9 sampai 10. Kemudian kalau dilihat statistiknya, kalau Anda sering belajar gempa, itu ternyata selama kurun waktu 97 sampai 2008, itu kecil, hanya 5% saja, hanya sedikit kasusnya, bukan 5%. 58 kasus. Tetapi flood, landslide, banjir itu 128, 680. Ini kejadian yang besar tercatat begitu. Ternyata banjir ini cukup mendominasi. Memang sekarang kelihatan landslide, longsor juga cukup mendominasi. Ini korban, dari jumlah kejadian dan jumlah korban ternyata cukup banyak. Ini gempa, cukup banyak. Kemudian kerugian, ini contoh-contoh saja kejadian gempa begitu. Kemudian ini data kerusakan kantor di Jawa Barat waktu gempa tahun 2009. Data. Kemudian ini kerusakan rumah. Datanya ada juga. Kemudian kerusakan fasilitas pendidikan. Ini yang berhubungan dengan bangunan. Contohnya untuk Jabar, jumlah kelas yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Ada data kerusakan seperti ini. Kemudian bagaimana kondisinya yang non-engineer building. Jadi bangunan-bangunan yang tidak didesain secara khusus, banyak kerusakan. Ini telah kita bahas dalam konstruksi bangunan gedung, ya, pengantar bangunan gedung dulu. Ya, ini yang dekat dengan kita di Bandung. Nah, bagaimana pengelolaannya? Ini contoh, salah satu contoh saja. Mengapa saya ambil contoh ini? Karena sebenarnya nanti ada contoh bagaimana kasus pengelolaannya. Jadi topik khusus bagaimana pengelolaan. Nanti bisa saya sampaikan, saya berikan, saya kirimkan ringkasannya. Ini contoh definisi dari disaster. Jadi gangguannya, ini gambar ini di Aceh, ya. Bencana suatu gangguan yang hebat terhadap keberfungsian suatu masyarakat yang menyebabkan korban manusia, kerusakan harta dan lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasinya hanya dengan mengandalkan kemampuan sumber dayanya sendiri. Ini yang disebut sebagai bencana. Jadi ada gangguan keberfungsian. Salah satu definisinya. Nanti juga Anda bisa browsing, ya, di BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.go.id. Itu juga ada informasi banyak di sana. Kemudian menurut undang-undangnya ada definisi. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Jadi ada tingkat mengganggu. Kalau tadi keberfungsian, ini mengganggu. Kemudian penyebabnya ada faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia atau faktor sosial. Sehingga ada korban, manusia, lingkungan, harta benda, dan dampak psikologis.
Ini salah satu model siklus ya, salah satu ada model lainnya yang sedang dikembangkan. Tapi ini berdasarkan pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana di daerah Bakornas 24. Itu ada siklus. Jadi ini wajib tahu juga ya, ada siklus seperti ini. Jadi siklus itu lingkaran. Misalkan terjadi bencana di sini, kemudian fase berikutnya apa? Tanggap darurat. Jadi kalau ada bencana, fase berikutnya adalah ada fase siklus tanggap darurat. Jadi yang sebelah kanan ini manajemen dampak, yang sebelah kiri manajemen risiko. Kemudian setelah siklus tanggap darurat ditetapkan berapa lama, kemudian ada fase pemulihan. Fase pemulihan. Berikutnya, fase pengurangan risiko sebelum bencana terjadi. Nah, kiri ini sebelum bencana terjadi. Pencegahan dan mitigasi. Kemudian berikutnya adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan. Ini yang dikenal dengan siklus penanggulangan bencana. Begitu. Siklus penanggulangan bencana. 4 ya, kita sepakati ada 4 ini. Memang di dalamnya ada variasi banyak, ada varian-varian banyak, tergantung dari tipenya. Jenisnya apa? Kemudian pengelolaannya ini yang penting dalam penerapan nanti adalah yang poin 3 ya. Jadi kalau ilmu pengetahuan dan pertujuan yang bertujuan untuk meningkatkan tindakan, oke. Kemudian terminologi kolektif, semua aspek perencanaan untuk menghadapi dan memberikan tanggapan terhadap bencana, termasuk pra dan pasca bencana tadi. Siklus tadi. Jadi ini bencana, ini pra, kemudian ini setelah terjadi sebelah kanan ini. Kemudian mencakup pengelolaan atau manajemen dari baik risiko maupun akibat. Ya, risiko maupun akibat. Nah ini kita ada gambar yang sangat mudah ya, terminologi bahaya, kerentanan, dan bencana. Ini digambarkan ada suatu bukit, kemudian di atasnya ada batu. Batu ini tidak ada ikatan dengan bukit. Ini yang disebut sebagai ancaman atau bahaya. Kemudian jika di bawahnya ada rumah, ini disebut sebagai kondisi yang rentan. Jadi potensi bahayanya besar, ini rentan. Kemudian jika terjadi shaking, gempa misalkan, kemudian batunya meluncur ke bawah, nah ini terjadi bencana. Bisa rumah hancur, korban jiwa, cedera, harta, dan rusak. Pengertian bahaya, kemudian kerentanan dan bencana. Memang kadang-kadang tidak disadari. Nanti Anda ada tugas penulisan secara singkat, ya. Nanti ada poin-poinnya apa begitu. Misalkan di Batu Malang, ini juga sama. Ada pengalihan fungsi lahan. Ada pengalihan fungsi lahan. Tidak disadari, ternyata ada bendung alam yang rusak. Sehingga terjadi curah hujan yang tinggi, terjadi air melimpah, banjir, dan terjadi air bah. Jadi sudah bercampur antara tanah dengan air. Terjadi banjir bandang. Maka terjadi korban di tempat, di lokasi yang rentan seperti ini. Sebentar ya.
Perkembangan industri jasa konstruksi di negara. Mohon maaf Pak, Oh mic-nya iya, masih di mute Pak. oke, terima kasih. Ini ada terminologi yang disebut sebagai PRB, pengurangan risiko bencana. Jadi tadi ada beberapa kasus, kemudian ada manajemen, kemudian ada PRB, pengurangan risiko bencana. Ini rotasi. Ini kalau dengan pendekatan manajemen risiko kalau digambarkan. Ini yang disebabkan tanah turun ini. Jadi startkan dari sini, memahami situasi sekitar kita. Ini bisa micro location, Disediakan ruang lantai dan rem, kabupaten, bisa provinsi, bisa tanjakan ya, pulau, tanjakan tanam atau dalam bisa lokasi yang mikro. Pantulan kalau Memahami situasi sekitar kita. Ini kadang-kadang tadi di kita video rasakan, itu masih kita tidak apa ya, kita ngeh gitu ya dengan situasi sekitar kita. Kemudian tadi memahami ancaman bahaya. Memahami ancaman bahaya. Kemudian memahami kerentanan, kelemahan. Menilai risiko, kemudian merencanakan mitigasi, tindakan untuk mengurangi risiko. Kemudian merencanakan, melaksanakan, dan memantau hasilnya. Ini pendekatan PRB, pengurangan risiko bencana. Kalau dibuat matematis, memang risiko bencana itu sama dengan bahaya dikalikan kerentanan, kemudian dibagi dengan kapasitas. Ini digunakan risiko bencana ini untuk K3 ya. K3 nanti ada poin-poinnya, contohnya. Ada poin, ada nilai, satu kerentanan, kemudian ada bahaya, kemudian ada frekuensi begitu. Kemudian ada risiko bencana. Kalau mengurangi risiko berarti mengurangi bahaya. Tapi tidak selalu bisa. Misalkan kita hidup bersama dengan gempa gitu ya. Itu memang selalu ada ancaman itu. Kita tidak selalu bisa. Tapi mengurangi kerentanan bisa dan meningkatkan kapasitas. Jadi yang bisa adalah mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas. Sehingga pembilang dan penyebutnya itu pembilang dikurangi, penyebutnya diperbesar sehingga nilainya kecil begitu. Risiko bencana. Ini contoh kesepakatan internasional ya, aksi Hyogo, nanti bisa dibaca. Kemudian contohnya pada konstruksi bagaimana hal-hal yang diperlukan dalam value chain, rantai pasok untuk mengurangi risiko bencana. Contohnya kerusakan bangunan karena gempa dan penyebabnya itu building damage. Untuk bangunan yang tidak direncanakan, non-engineer building, kemudian yang direncanakan. Itu bangunan atau infrastruktur. Kemudian penyebab kerusakannya apa? Ada main hazard, ground shaking, lateral spreading, collateral itu ikutan ya. Likuifaksi, kemudian landslide, longsor, tsunami, kemudian kebakaran. Ini contoh saja. Ini contoh untuk gempa lagi. Jadi kalau kita buat skematiknya, gagal bangunan karena gempa pada bangunan non-engineer. Jadi kalau digambarkan lebih rapi, ini menjadi gambar tulang ikan ya, diagram tulang ikan yang ujungnya itu gagal bangunan karena gempa. Cuma ini masih acak, belum diatur begitu. Jadi antara lain
sambungan antar elemen, kurang pemeliharaan, elemen konstruksi tidak memadai, kualitas pengerjaan rendah, keterampilan tukang rendah, tidak cukup pelatihan, tidak cukup informasi. Jadi kalau Anda semua masing-masing menemukan satu penyebab begitu, maka ada 24 ini. 24. Ujungnya satu, yaitu gagal bangunan karena gempa. Kemudian sama untuk yang engineer juga sama. Walaupun direncanakan juga ada keterlibatan pemerintah, IMB, kemudian perencanaan, dan seterusnya. Sama. Jadi ini bisa disusun menjadi diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan, kemudian akhirnya gagal bangunan karena gempa. Memang ada kesamaan-kesamaan. Jadi kalau ada bangunan rusak karena gempa, penyebabnya apa? Ya kita telusur saja. Facebone-nya kita cari. Kemudian di jasa konstruksi itu ada beberapa pihak, ada pemilik, ada penyedia, kemudian ada masyarakat sipil, ada regulator, pemerintah ini pengatur, pengguna bangunan dan industri pendukung. Ini ada disusun, dimasukkan, termuat dalam Undang-Undang Bangunan Gedung. Ya, ini ada masing-masing, nanti saya kopikan ya. Ini bisa disanggah kalau ini. Silakan nanti kalau ada informasi baru, silakan diperbaiki. Misalkan regulator itu apakah PU saja? PU ABC. Jadi kalau sekarang PUPR ya, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, PUPR. A itu air. A itu air, jadi bidang air, Puslitbangnya, Puslitbang air, PSDA, sumber daya air. B itu Bina Marga, jalan, infrastruktur, kemudian C itu Cipta Karya, tentang bangunan. Dulu dikenal sebagai ABC. Begitu. Kemudian tata kota, tata bangunan, perindustrian, dinas pendidikan, dan lain-lain. Contoh lainnya bisa dibaca. Masyarakat sipilnya adalah masyarakat terinstitusi, asosiasi profesi, pakar, akademisi, peneliti, media massa, dan non-government officer, jadi LSM. Ya nanti ada pembagiannya masing-masing seperti ini. Bagaimana untuk pemilik, bagaimana untuk regulator, menyiapkan peraturan bangunan dan gempa dan sistem perizinan bangunan. Tapi kalau non-engineer kan nggak ada IMB-nya, yang tidak didesain. Yang tadi non-engineer, ini untuk yang engineer jasa konstruksi. Kemudian mitigasinya banyak ini ya, contohnya. Kemudian penyedia jasanya, perencana, pengembang, kontraktor, supplier, mandor, tukang. Kemudian ada beberapa poin penting ini. Saya tidak bahas satu persatu ini, nanti bisa dibaca saja. Dan sifatnya itu tidak absolut. Jadi kalau ada perkembangan silakan nanti di-insert di sini. Kemudian pengguna bisa pemerintah, bisa masyarakat. Nah, kalau sudah pengguna ini ada terlibat ini. Bagaimana menggunakan bangunan? Karena di Undang-Undang Bangunan Gedung sendiri ditegaskan itu. Pengguna, user bangunan. Jadi kewajiban pemilik, pengguna memelihara bangunan dengan baik agar tidak cepat rusak dan membahayakan. Ingat, membahayakan bangunan. Nanti ada sanksi kalau misalkan membahayakan. Memahami bagian-bagian bangunan dengan baik, peta evakuasi. Ini sudah sampai pada tahap operasional ya, bangunan digunakan. Memahami dan mengamankan perlengkapan bangunan agar aman ke gempa. Contoh gempa. Memelihara bangunan baik, tidak merubah sembarangan fungsi dan pemanfaatan. Jadi beberapa kali terjadi fungsi jembatan penyeberangan orang dijadikan jualan, pernah runtuh di daerah Klotobo. Tidak merubah sembarangan konfigurasi bangunan. Ya, ini juga sama. Ada kriterianya. Restorasi, kemudian perbaikan, dan lain-lain.
Jadi tetap memperhatikan keandalan bangunan. Ini rantai pasok jasa konstruksi. Industri bisa dibaca nanti, memberikan produk, ya, memberikan produk. Kemudian masyarakat, ya satu yang khas dari masyarakat ini adalah sosialisasi, mengembangkan dan memperbarui pengetahuan terhadap bencana. Contohnya gempa. Oke, itu secara garis besar. Secara garis besar. Di dalam perguruan tinggi juga sudah diatur. Jadi mahasiswa, khususnya mahasiswa minimal D3, D4, sarjana, itu harus ada materi tentang pengurangan risiko bencana. Jadi kalau Anda lulus, itu minimal harus memiliki lulusan berwawasan PRB. Nah, sayang sekali kebijakan kita belum mendukung, sehingga kita masih belum melakukan ini. Mudah-mudahan dalam kurikulum mendatang ini sudah bisa masuk. Jadi misalkan 4 tahun, tahun pertama mengetahui, pengetahuan kebencanaan, kemudian ada keterampilan, kemudian ada praktek, penerapan, kemudian kalau lulus nanti ada wawasan pengurangan risiko bencana. Jadi jangan nol sama sekali. Nah, kita sekarang paling di satu saja ini, pengetahuan kebencanaan. Masih ada step lain yang belum bisa kita lakukan. Keterampilan, kemudian penerapan di masyarakat. Jadi kalau ada kegiatan kuliah kerja nyata di lapangan, itu bisa diterapkan sebenarnya. Salah satu dari MBKM. Gitu. Kemudian nanti Anda silakan membuat tulisan singkat, ya, bebas. Tapi kalau misalkan ditulis begitu, ada pengelompokan tentang konsep bencana berupa hubungan risiko, bahaya, kapasitas, kerentanan, dan hubungannya dengan aset kehidupan. Yang kedua, hubungan pembangunan, lingkungan, dan bencana. Yang ketiga, kebijakan penanggulangan bencana dari global ke lokal. Kemudian strategi pengurangan risiko bencana. Ini banyak, ini referensinya banyak. Dan boleh mengambil topik lain. Ini contoh-contoh yang sudah muncul ke permukaan tentang pengetahuan dasar perencanaan. Kemudian yang B itu lebih ke edukasi. Materi praktek pembelajaran kebencanaan. Jadi latihan bagaimana pemetaan risiko bencana di kampus. Bagaimana tentang latihan kesiapsiagaan. Bagaimana latihan evakuasi mandiri. Latihan penanganan gawat darurat atau first aid. Latihan pencarian dan pertolongan. SAR, ya. Kemudian kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian latihan pemulihan. Gitu. Jadi nanti ada beberapa materi, kita bagaimana mendedakkan. Jadi kita menggali tentang kebencanaan ini, kemudian kita mengetahui wawasan tadi. Yang poin pertama itu wajib pengetahuan kebencanaan. Jadi wajib mengetahui pengetahuan kebencanaan dari beberapa jenis tadi. Oke. Ada komentar, pertanyaan? Jadi ini kita belajar bersama, ya. Kita belajar bersama. Saya 2 kali terlibat dalam kebencanaan. Yang pertama tahun 2006. Kemudian terakhir 2009-2010. 10 tahun memang tidak terlibat lagi, ya, tapi mengikuti perkembangan saja. Oke. Itu tentang kebencanaan. Silakan kalau ada komentar. Bapak izin bertanya, kalau untuk kelompoknya itu berapa orang dan dikumpulkannya ini sampai kapan ya Pak? Ya. Pengerjaannya. Terima kasih Ya. Pak. Yang pertama nanti kita tetapkan topik-topiknya. Ya mungkin 2 orang.
kelompok 2 orang. Jadi kalau dua orang ada interaksi. Interaksi itu ada diskusi. Ada diskusi. Banyak topik ya. Banyak topik yang bisa kita angkat. Referensi banyak. Nanti referensi undang-undang saya kirim ya. Saya kirim. Anda sudah memiliki grup belum? Kata Siva tadi belum ya. Belum ada grup untuk Kopi khusus belum ada, Pak. khusus ini. Atau perlu kita buat sampai UAS nanti sehingga bisa langsung nanti agar tidak membebani sifat. Baik Pak, akan dibuatkan WLP-nya Pak. Setuju ya, walaupun saya banyak ya, sudah banyak sekali tapi nggak apa-apa. Biasanya kalau Japri nanti suka terlewat, jadi silakan dibuat saja. Kemudian saya masih mengharapkan nanti ada satu dosen tamu. Tapi ya nanti kita lihat saja. Topiknya bukan sipil, bukan gedung, tapi yang sedang tren juga sekarang. Dosen muda dari Polban juga, dari Polban sendiri. Oke, lainnya silakan. Nah, di tahun 2019 itu ada kewajiban sebenarnya, kewajiban ke pendidikan tinggi, ke perguruan tinggi. Jadi sesuai tujuan tadi, jangan sampai nanti nol, kita blank sama sekali, tidak ada aware, tidak ada kepedulian terhadap bencana. Kita harus mulai tahu. Kemudian ada panduannya. Ada panduannya. Ya, ini ada panduannya tahun 2019. Ada surat pengantarnya juga, panduan pembelajaran kebencanaan untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Ini nanti bisa dibaca, saya kirim juga. Jadi untuk manajemen ada 2 hal yang penting. Jadi yang penting adalah untuk manajemen dan strategi tahapan pembelajaran. Yang A tadi potensi ancaman. Potensi ancaman. Kemudian B penanggulangan bencana. Kemudian di halaman 13 dibaca nanti undang-undangnya ada. Ada Undang-Undang 24 2007. Ini wajib dibaca juga nanti ya. Wajib dibaca. Kemudian di halaman ini misalkan ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan besarnya kerugian dalam bencana. Kurangnya pemahaman tentang karakteristik bencana. Kemudian sikap dan perilaku yang mengakibatkan rentannya kualitas sumber daya alam. Kurangnya informasi peringatan dini sehingga tidak siap. Kemudian ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam menghadapi bahaya. Gagap begitu ya, istilahnya gagap. Peringatan dini beberapa kali kita dengar berita bahwa alat buoyancy pelampung peringatan dini tsunami itu hilang terus ya. Di laut Samudra Hindia, di Selat Sunda begitu, sering hilang. Kemudian di halaman 13, ini juga 12 jenis tadi. Ada gempa bumi, tsunami, letusan, gerakan tanah, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, kemudian gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, epidemi, wabah penyakit. Nomor 11 ini kan kita alami sekarang ya, 11. Udah berapa tahun ini? Hampir 2 tahun. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Ya kan 11 ini. Kemudian ini penting ini, ada link, perhatikan nanti. Kemudian
Kemudian ada penanggulangan bencana, pra bencana, saat bencana, pasca bencana. Strategi pembelajaran. Nah, ini tadi. Skema pembelajaran kebencanaan untuk mahasiswa. Dari knowing, kemudian sampai being. Jadi setelah topik khusus selesai, Anda tidak berhenti peduli pada pengetahuan bencana ini. Karena banyak informasi, banyak referensi, sehingga harus bisa belajar sendiri, nanti mengadaptasi, beradaptasi, menyesuaikan dengan kejadian real di lapangan. Gitu. Oke. Kemudian pengetahuan dasar kebencanaan itu ada konsep bencana. Nah, tadi ada dalam tugas ini ya, dalam tugas dasarnya ini. Kemudian pelaksanaannya itu bisa dalam pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Saya tidak tahu mahasiswa baru apakah dapat ceramah minimal tentang PRB. Kemudian atau insersi mata kuliah. Seperti yang kita lakukan sekarang, itu menginsert ke dalam mata kuliah. Namanya topik khusus. Belum sampai ke mata kuliah wajib universitas. Sekarang mata kuliah wajibnya kan 4 ya. Pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia. Lagi apa ya? Ada 4. KU. Kemudian kuliah umum atau seminar. Jadi kalau tidak ada mata kuliah khusus, kalau tidak ada insersi mata kuliah, ini perlu kuliah umum dan seminar. Ini tadi dalam praktek ada beberapa latihan modul. Nanti modulnya juga ada, bisa dicari nanti ya, modulnya juga ada. Lingkupnya. Kemudian pentahapannya. Kalau misalkan belajar 4 tahun, tahun pertama itu pembelajaran konseptual, knowing, pengetahuan saja. Jadi pengetahuan dasar kebencanaan. Tadi ada ini pengenalan kehidupan kampus masa baru, ada insersi mata kuliah wajib universitas, dan lain-lain di sini, insersi mata kuliah. Seminar atau kuliah umum. Kemudian tahun kedua itu praktik, tahun kedua 3, 4 itu praktik. Latihan pemetaan risiko, latihan kesiapsiagaan, dan seterusnya. Kemudian sayang kita tidak ada KKN, tapi yang kita lakukan adalah PKL. Kemudian hasilnya, outcome-nya, lulusan perguruan tinggi tangguh bencana. Tadi yang memiliki wawasan PRB tadi. Nah, semoga nanti Anda juga punya kepedulian terhadap bencana ini. Apakah tangguh atau hanya mengetahui saja, tapi minimal ada kepedulian. Lalu nih, sikap being itu. Jadi ini adalah diambil dari panduan pembelajaran kebencanaan untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Oke, kita sampai jam berapa ya? Jadwal kita sampai jam 17.30 ya? Iya, Pak. Ya. Sampai 17.30 ya? Kalau Iya, Pak. Kita ceramah diskusi sampai 17.30, apa yang terjadi? Bencana ya? Iya. Iya. Jadi 7 jam. Ya tidaklah. Kita paling T-nya itu berapa jam ya? T-nya itu 1 atau 2 begitu. Nanti ya silakan nanti materinya kita cari sama-sama. Saya punya materi, kemudian Anda juga bisa browsing. Sekarang makin lengkap ya. Dulu masih susah cari materi, sekarang referensi banyak. Browsing. Ya. Ini pas lengkap ya. Pas lengkap saya ingin foto.
screen capture, maka dibuka itu screen capture sambil mengingat-ingat ya. Kalau namanya memang familiar sekali, familiar sekali. Kita dulu ketemu waktu kelas 1 ya, tahun pertama ya, tahun keempat ya. Lainnya Indah, Dani, Irsyad, Salsa, Aulia, Siva. Tolong buka sebentar, buka cam, on cam. Pak, maaf kameranya error, Pak. Rusak kameranya? Pakai Iya, error. laptop atau HP? Lagi di laptop, Pak. Laptop, oke. Saya juga izin, Pak. Tidak bisa on cam diterapkan. Ya, Iqbal, oke. Oke. Siva Nadia gimana? Bapak maaf sih Pak juga kamera laptopnya sedang bermasalah. Iya, iya. Di laptop ya? Iya Pak. Iya. Tapi pertahankan laptopnya jalan terus sampai lulus nanti. Kecuali tahun pertama beli begitu ya dulu. Kemudian dipertahankan 5 tahun. Jadi setelah lulus masih bisa digunakan. Ya. Oke, yang pertama screen, Fitra kelihatan sedikit, Indah kelihatan sedikit, Ihsan gelap. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. Oh, sudah cukup ya? Satu frame saja ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas, 25 satu frame. Kalau betul saya lagi. Oke. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Oke. Mitigasi bencana, saya tutup. Kemudian kemudian dulu ada tokoh di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Ya. Pak Surono udah pensiun sekarang. Pak Surono mungkin pernah dengar dulu ya, waktu bencana Merapi 2016 itu terkenal sekali. Ini bagaimana kalau kita lihat yang geologi? Apakah di screen Anda ada yang terblok hitam? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, jadi judulnya kelihatan ya. Ini sudah lama, itu tahun 2006. Ini contoh longsor dan banjir bandang di Jember. Yang terakhir yang cukup besar di mana kejadiannya? Di Batu Malang. Di Batu Malang. Sekarang kita lihat gambar saja ini. Oke. Tahun 2006.
2006 ya. Contoh juga besar juga ini, cukup besar. Gempanya tidak besar, tapi akibatnya dampaknya besar. Dampaknya besar. Ini Selatan Jawa tahun 2006 juga. Tsunami. Ini longsor. Anda kalau mengumpulkan yang terbaru juga boleh. Ini Merapi 2006, cukup besar juga. Ini data gerakan tanah. Nanti ada mappingnya, ada map gerakan tanah. Apa yang dapat dipelajari, tanggung jawab siapa, apa yang harus dilakukan ke depan, mengapa selalu terjadi bencana. Kayak lagu, mengapa selalu terjadi bencana. Nah, ini bahasa lain, terminologi, ada mitigasi, upaya langkah-langkah memperkecil dampak bencana. Memeringankan, ya. Kemudian bencana geologi. Bencana geologi. Gunung api, gempa bumi, tsunami, gerakan tanah. Gerakan tanah itu bisa hidrometeorologi, bisa dari geologi juga. Kalau dari hujan, air, maka hidrometeorologi. Ini teori lempeng, Anda sudah mulai mengenal ya, teori lempeng, ada tumbukan, ini tataan geologi, 3 lempeng aktif, Eurasia, Indo-Australia, Pasifik. Jadi ada penghunjam, ada trends, parit, kemudian menghunjam, kemudian ini yang continental crust, lithosphere. Maka terjadi pengumpulan energi yang ada di sini. Kalau lepas jadi gempa. Gunung berapi, cirinya gunung berapi ini. Ini ada patahan aktif. Oke, terputus sebentar ya. Ini bisa didengar sekarang? Sudah ada, Pak. Oke. Ini wilayah rawan bencana, ada mappingnya, kemudian ada kejadiannya. Kemudian ini mitigasi, strategi. Ini saya skipping saja, saya skip saja. Ada sosialisasi, kemudian tanggap darurat, langsung dan tidak langsung. Ini sebenarnya tiap alinea, tiap kalimat itu bisa digali lebih jauh, ya. Ada sumbernya. Ada tanggapan gempa bumi, ada pemantauan dan pemetaan sesar aktif. Lembang misalkan, Lembang. Ini ada QE. Nah, QE. Ini salah satu sosialisasi, materi sosialisasi tadi. Coba dibaca nanti, Anda mengingatkan lagi, bisa dibaca.
Menarik ini. Bisa dibaca. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Ini adalah materi sosialisasi. Nah, ini mapping di Jogja. Jadi memang terjadi gempa, tidak begitu besar, sekitar 6 ya. Magnitudenya 6 skala Richter di Samudra India. Tapi di sini ada aluvial, ada endapan begitu, ada sesar aktif. Sehingga terjadi perambatan gelombang vertikal. Merusak yang zona ini. Merusak zona ini. Ya, ini contoh. Ini peta intensitas gempa. Tapi nggak jelas ini, nggak jelas, terpotong. Ada intensitasnya di sini. Segitiga itu apa? Oke. Nah, ini ilmu Anda. Ilmu Anda. Gedung sipil. Membangun permukiman, bangunan vital, dan strategi, dan seterusnya. Kemudian didesain dengan bangunan tahan gempa. Tidak membangun di atas tanah lunak, bekas surukan, dan lain-lain. Tidak membangun pemukiman dan aktivitas penduduk di atas, pada, dan di bawah lereng, sedang hingga terjal. Jadi rentan tadi kan? Jadi rentan. Tsunami, contohnya, penyebabnya apa? Ada daerah-daerah rawan dipetakan ini. Memang daerah selatan, ya. Sumatera Barat, Jawa Selatan, NTT, NTB, begitu. Papua, Maluku ini parah, Maluku. Ini juga potret tsunami. Nah, 2006 tuh di Pangandaran nih. Ini namanya apa ya? Pananjung nih. Pangandaran. Kemudian terjadi tsunami yang merah ini. Terjadi di Pangandaran. Gempanya di sini, kemudian ada tsunami. Perambatannya ke Pangandaran dan Cilacap. Paling besar memang di sini, di Pangandaran. 2006. Ini mitigasi tsunami. Ada misalkan membangun tembok, jalur hijau, ini lebih baik jalur hijau ya, banyak dilakukan. Kemudian bakau di Bali, ditanam lagi. Kemudian ada realokasi. Ya kalau sudah tsunami jangan sampai menempati lagi, bermukim di pantai. Kemudian teluk yang landai. Seperti ini, Simalu Aceh. Di sini. Ini bisa diidentifikasi, Anda bisa lihat landainya landai, kemudian terbuka begitu ya, terbuka. Apalagi di pantai selatan, Sumatera pantai barat, Bandung, Jawa pantai selatan. Gunung api juga ada sebarannya, identik sekali dengan sesar. Terjadi gunung api, lihat nih. Ini khusus Merapi 2006. Ada KRB 1, KRB 2, KRB 3. Nah, Anda kalau berjalan dari Sersan Bajuri sampai ke Parongpong, itu ada kawasan-kawasan KRB 1, KRB 2, KRB 3 itu ada rambunya itu kalau masih ada ya. Dulu pernah dipasang. KRB 1, 2, 3. Jika terjadi letusan di Tangkuban Perahu. Pernah meletus agak besar sekali. Ini definisinya. KRB 3 parah, 2 lebih ringan lagi, kemudian KRB 1 aliran lahar dan hujan abu. Selalu ada debu, hujan abu. Ini ilmu pemantauannya. Seismograf.
Ini contoh di Merapi ya. Selalu ada langkah untuk sosialisasi, ya, sosialisasi untuk mitigasinya. Kemudian rekomendasi teknis. Hati-hati bermukim di KRB 1, 2. 1 juga sama, 3 juga sama. Bahkan KRB 3 ini dikosongkan. Landslide, juga ada mappingnya ini. Mapping landslide. Sampai di Sulawesi Selatan. Ini Megamendung, Puncak. Ini data ya, jadi potret saja sepintas. Tidak kita bahas. Fondasi rumah, karena ada gerakan tanah. Lintasan biolistrik di Cipatat. Ini di bawah Karai, di Sulawesi Selatan, seperti ini. Ini Landsat ya, dari gambar satelit Landsat seperti ini. Ya, Jember. Ini kalau misalkan Anda punya data, nanti di Batu Malang juga bisa di mapping seperti ini. Banyak publikasi. Banyak publikasi. Banjir bandang. Ini materialnya. Oke, jadi itu adalah sebagai gambaran saja untuk bencana geologi. Jadi untuk geologi. Oke, kemudian ada beberapa undang-undang. Jadi nanti ada Undang-Undang 24 tahun 2007. Jadi Undang-Undang tahun 2007. Ini wajib dibaca. Nah, wajib, karena jadikan pedoman ini, jadi pedoman wajib dibaca. Wajib dibaca. Jadi hari ini tugasnya ada membaca Undang-Undang nomor 24 tahun 2007. Kemudian pedoman tadi. Jadi ada pedoman tentang mitigasi bencana. Oke. Nanti saya kirim. Atau Anda bisa browsing ya. Atau bisa browsing. Bisa browsing. BNPB. Contoh kalau di website dicatat ya. BNPB Go ID. BNPB Go ID. Banyak informasi di sini. BNPB Go ID. Ya. Misalkan ini ada beberapa link berikutnya, beranda profil, layanan, informasi publik, publikasi, kerjasama. Nah, ini pengetahuan kebencanaan. Definisi bencana.
Ada semua ini, bencana alam, non alam, ada banjir bandang, kiriman, terus nanti ini ya dibuka ya, dibuka. Kemudian potensi ancaman bencana, ada potensi ancaman bencana, bisa dibaca juga. Kemudian sistem penanggulangannya bisa dibaca, legislasi, kelembagaan, pendanaan. Oke. Siaga bencana. Terakhir tadi adalah siaga bencana. Ini ada bahan publikasi. Bahan publikasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi ini sama, ini dua yang sama. Bencana banjir, gempa bumi, ada. Oke, jadi lihat nanti BNPB Go ID. Catat. BNPB Go ID. Oke, ada pertanyaan? Sudah ada grup ya? Sudah grup, nanti sama satu grup. Ya. Ada pertanyaan? Nanti detail untuk tugas nanti ada dalam paparan tadi, saya PDF-kan, kemudian bisa dimodifikasi ya, bisa dimodifikasi. 2 orang ya, jadi 24, jadinya 2 orang. Terakhir, cek absen. Ya. Aulia ada ya? Ada, Silakan. Pak. Ada, Aulia belum absen. Ini bisa dilihat? Di screen bisa dilihat? Pak. Oke. Siapa? Ihsan Kalbianto. Ada Ihsan ya? Sudah absen, Pak. Tapi belum nih. Oke. Ada 2 nanti. Indah Setiawati. Indah hadir, Pak. Salsya hadir. Siva ada. Oke. Hadir semua, simpan. Oke. Kemudian yang kedua, Fitra ada. Hadir, Pak. Leli ada. Pujiarti ada. Tadi keluar masuk. Siva ada. Oke, hadir semua. Hadir semua, simpan. Ya, begitu. Cukup nggak hari ini ceramahnya? Pengajaran ya.
Sebenarnya kalau teori itu kuliahnya dibagi dua. Yang pertama teori itu 1 jam saja. P ini kelihatan ya. Kemudian P praktis, praktek. Ini tugas dan lain-lain, simulasi itu ada di P. Jadi terjadwal nanti mandiri sampai jam 17.30. Silakan dipakai apa saja ya. Dipakai apa saja silakan. Tapi yang mendukung tadi tentang manajemen bencana. Kita masih ketemu bencana ini sekali lagi nanti minggu depan. Oh iya, minggu depan apakah masih kuliah atau ada ini ya? Minggu depan jadwalnya seminar, Pak, tapi belum tahu kuliah atau enggaknya, Pak. Ya, itu terjadwal kuliah 3 hari ya. Ya, terjadwal seminar 3 hari. Kalau nanti di absen akademik itu open, nanti absen ya, saya buka absen. Karena kalau enggak kosong. Kalau kosong nanti minus. Jadi nanti kalau mulai Senin, nanti absennya saya buka, nanti silakan absen. Ini semua seminarnya minggu depan kan ya, bukan minggu ini. Ya Pak, minggu depan. Ya Pak, minggu depan. Ya, sekarang ketiga. Saya banyak menguji seminar. Oke, cukup untuk hari ini. Silakan melanjutkan tadi membaca undang-undang tentang penanggulangan bencana. Kemudian berikutnya pedoman tadi ya, pedoman penanggulangan bencana. Dan bahan-bahan silakan dicari nanti. Jangan lupa browsing ke BNPB Go ID atau tautan lain yang berkaitan dengan manajemen bencana. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Boleh meninggalkan Zoom dan selamat siang. Yang Pak, terima kasih banyak Terima Pak. kasih, Pak. Selamat siang. Silakan boleh.